berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Di setiap waktu, oh, di setiap waktu kami perlu Kau Tuhan. Kami butuhkan pertolongan-Mu Bapa. Di setiap hari, oh, kami perlukan pertolongan-Mu Bapa. Yesus, haleluya. Kami percaya padamu bahwa pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Kami berserah diri kepadamu Bapa, karena kami perlu Kau Tuhan. Yesus, kami perlukan pertolongan-Mu Bapa. Kami perlukan kebaikan-Mu dalam hati kami. Kami perlukan kasih setia-Mu Tuhan. Yesus, hanya kasih dan anugerah-Mu yang bisa membuat kami tetap hidup dan bernafas bagi
Oh, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu sentuhan tangan-Mu dan keajaiban-Mu, pertolongan-Mu bagi hidup kami Bapa Yesus. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berserah diri kepada-Mu, sebab tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan dalam hidup kami. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita punya kesempatan yang luar biasa. Kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya nggak tahu pagi hari ini apakah saudara ngalami sesuatu yang baik atau yang mungkin ada beberapa yang ngalami sesuatu yang tidak baik gitu ya. Ada yang mungkin bersedih, ada yang mungkin juga lagi cemas gitu ya. Karena mungkin menghadapi pergumulan. Dan ketika bangun rasanya masih ada gitu ya. Ada kecemasan, ada ketakutan. Tapi pagi hari ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita melalui firman-Nya. Hari kita akan sama-sama buka dalam Alkitab kita. Dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-3. Saya akan bacakan, saudara bisa menyimaknya dalam Alkitab saudara masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal,
Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sedang mengalami sesuatu yang gak baik-baik saja pagi hari ini, lihat apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya. Jelas di sini dikatakan dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepada umat-Nya. Kepada kita. Mungkin kita sedang mengalami sesuatu, ada pergumulan-pergumulan yang kita hadapi yang hari ini menindih saudara. Yang membuat sukacita saudara hilang. Mungkin ada kekasih saudara, entah istri, suami, atau anak-anak saudara yang sedang sakit sehingga sukacita saudara terganggu. Tapi pagi hari ini dengar firman Tuhan. Apapun keadaan saudara, entah itu sakit penyakit, ketakutan, kegentaran, kecemasan, tidak usah khawatir. Jangan kita fokus dengan apa yang sedang kita alami. Tapi mari pagi hari ini kita sebentar melihat apa yang Tuhan sampaikan. Sehingga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang kehilangan pengharapan. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan baru. Amin. Dikatakan di sini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Bahkan sebelumnya ayat ini katakan Tuhan melihat, Tuhan menampakkan dirinya kepada kita semuanya. Hanya saja kita nggak menyadari itu. Artinya bahwa apapun keadaan kita, mau dalam keadaan baik-baik saja atau tidak, Dia adalah Allah yang setia. Dia tetap memperhatikan kita. Jelas sekali Dia menampakkan diri kepada umat-Nya. Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita yang sering meninggalkan Dia. Mungkin kita yang sering melupakan Dia. Kalau kita sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, biasanya kita lupa sama Tuhan. Kenapa? Mungkin kita terlalu fokus sama kesenangan-kesenangan sukacita yang sedang kita alami. Sehingga sepertinya nggak butuh Tuhan, sehingga kita melupakan Tuhan. Tapi Tuhan tidak seperti kita. Mau kita lupa atau tidak dengan Dia, Dia tetap ingat dengan kita sebagai umat-Nya. Dan Dia tetap melakukan sesuatu yang terbaik. Dia tetap memperhatikan kita. Jangan ada di antara kita yang berpikir, wah Tuhan sudah gak ingat lagi sama aku. Mungkin karena aku berdosa dan sebagainya. Saudara, Tuhan itu selalu mengingat kita. Dalam keadaan apapun. Kalau saudara merasa, wah aku gak layak. Walaupun kita gak layak, Tuhan tetap menerima kita. Tuhan tetap menghampiri kita. Coba saudara lihat di dalam firman Tuhan. Ditunjukkan perumpamaan anak yang bungsu. Meninggalkan bapaknya. Dia sudah melakukan suatu tindakan yang begitu jahat terhadap orang tuanya. Tapi ketika terjadi sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan si bungsu ini, bapaknya tetap merangkulnya. Bapaknya tetap menerimanya. Oleh sebab itu hari ini apa yang saudara sedang alami, Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak hanya tahu saja, Tuhan peduli dengan apa yang saudara alami. Dan Dia mengasihi kita. Dia melakukan dengan dasar Dia mengasihi kita. Saudara gak perlu meragukan kasih Allah. Kasih Tuhan itu tidak seperti kasih yang dimiliki oleh manusia. Jelas di sini, di ayat ini menunjukkan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih yang tidak pernah berkurang. Kasih yang tetap ada.
Nggak ada batasnya. Dari sejak saudara ada di dunia ini, bahkan bakal sebelum saudara jadi manusia, Tuhan itu sudah tahu dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ada yang berpikir bahwa Tuhan sedang jauh dengan kita. Mungkin kita yang sedang jauh dengan Tuhan. Tuhan ingin menolong kita. Tuhan ingin melakukan sesuatu yang terbaik. Perhatikan saudara apa yang dilakukan oleh Tuhan. Sejak awal manusia jatuh dalam dosa, yang punya inisiatif menolong manusia adalah Tuhan. Yang menghampiri manusia berdosa adalah Tuhan. Tuhan itu punya kasih yang kekal dari dulu bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap peduli kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama ingat akan kasih Tuhan. Kalau saudara mengalami sesuatu yang enggak baik, mengalami sesuatu yang boleh dikata pergumulan yang mungkin enggak hanya seminggu, 2 minggu, bertahun-tahun sampai detik ini belum selesai persoalannya, pergumulannya belum selesai. Jangan mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan akan lakukan sesuatu. Ingat benar apa yang dikatakan Tuhan. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih yang gak pernah habis-habisnya. Kasih yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara lihat di ayat itu. Dikatakan, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Hari ini, kalau engkau sudah putus asa, mungkin bingung menghadapi persoalan pergumulan yang terlalu berat mungkin, yang sedang engkau alami. Tuhan katakan, aku melanjutkan kasih setiaku. Dia sedang melakukan sesuatu. Mungkin mata jasmani kita enggak ngelihat. Mungkin kita belum melihat perubahan. Tapi percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup saudara. Saatnya untuk saudara imani. Saatnya untuk saudara percaya. Dan saatnya saudara terima kasih itu. Mulai berkatakan, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau sudah menyelesaikan persoalan saya. Hari ini Engkau sudah menyembuhkan penyakit saya. Engkau sudah menyelesaikan pergumulan saya. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena Tuhan akan melakukan itu. Karena Tuhan yang berfirman, karena Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Amin saudara, puji nama Tuhan. Biar sepanjang hari ini, saudara terus mengingat bahwa kita punya Allah yang setia, Allah yang mempunyai kasih kekal, dan Allah yang melanjutkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang terus melakukan Tuhan karya-karya-Mu dalam kehidupan setiap umat-Mu. Kami percaya sepanjang hari ini Tuhan, Engkau akan lakukan sesuatu yang dahsyat. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang menikmati berkat Tuhan, yang menikmati pertolongan Tuhan, dan kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya sepanjang hari ini kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang memberkati orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.